pakai tongkat. Jangan ya. Masih muda. Saya Pak Punggu. Gandeng saya, nggak pakai tongkat terus gandeng. Berkaitan dengan yang 4B. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bergabung kembali dengan kami di acara Ruang Vokasi. Ya, tema hari ini sangat menarik. Kenapa kami tetap ingin membawakan atau membahas tema mengenai sublimasi. Karena sublimasi itu sebenarnya teknologi yang sudah cukup lama ya. Jadi dalam industri tekstil untuk pewarnaan atau pembuatan pola atau gambar di atas kain, salah satunya adalah dengan mempergunakan teknologi sublimasi. Nah, teknologi sublimasi ini sebenarnya memang diperuntukkan untuk bahan-bahan kain atau tekstil yang istilahnya yang sintetis ya, atau kita kenal dengan polyester ya. Jadi memang bahan polyester itu untuk pencetakannya mempergunakan teknologi sublimasi ya. Pada siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita ada Ibu Indah ya. Selamat siang Ibu Indah. Ya, selamat siang juga teman-teman, Pak Rudi. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita semua ya untuk berbagi. Kenapa kami mengundang Bu Indah lagi? Terus terang aja memang belum banyak yang kita gali dari produk-produk sublimasi. Nah, kami melihat bahwa Lazuardi Printing ini mempunyai produk atau memfokuskan usahanya dalam membuat produk-produk yang dibuat dengan mempergunakan teknologi sublimasi. Benar seperti itu ya Bu Indah ya? Betul sekali Pak. Ya, nah terus kemudian di tengah-tengah kita juga sudah ada Ibu Lina Mariani dari Epson Indonesia. Selamat siang Ibu Lina. Selamat siang Pak Rudi, apa kabar? Baik, alhamdulillah kita kembali ketemu pada siang hari ini ya. Alhamdulillah, iya. Terima kasih. Nah, nanti kita bahas ya, jadi mengenai teknologi sublimasi itu seperti apa lebih detail lagi, yang mana saya akan minta tolong ke Bu Indah ya, selain memperlihatkan produk-produknya seperti apa sih, atau karya-karya kreatif apa yang bisa dibuat, termasuk juga saya minta tolong dari Bu Indah itu untuk memperlihatkan proses produksinya ya, prosesnya sebenarnya seperti apa sih sublimasi itu. Nah, kenapa sublimasi ini terus terang memang menjadi salah satu favorit saya di bidang digital printing, karena memang ini proses pencetakan tekstil atau kain yang paling sederhana. Jadi tidak mesti kita mempunyai perlengkapan atau alat-alat pabrik yang luar biasa, yang mana modalnya berember-ember, ceritanya seperti itu, tapi paling tidak sekarang sudah jauh lebih terjangkau. Ya, nanti kalau kita bicara investasinya seperti apa, kita akan tanyakan kepada Bu Indah. Nah, sebelumnya saya juga ingin menyapa ada Pak Hesti di sini, juga dari Epson Indonesia, yang mana beliau itu mewakili Epson Indonesia di wilayah timur ya, sepertinya kalau saya tidak salah, tolong dikoreksi. Nah, siang Pak Rudi. Selamat siang Pak Hesti. Nah, Pak Hesti ada di Surabaya. Nah, iya, benar. Boleh juga kita mintakan informasinya di Surabaya itu atau di Jawa Timur seperti apa sih istilahnya industri digital printing, terutama dengan sublimasinya ini ya. Baik Pak Rudi. Saat ini kita sudah online
ya ada live streaming melalui Facebook Majalah Grafika. Bagi teman-teman yang ingin bertanya melalui live streaming juga bisa melalui komentar. Selamat datang, selamat bergabung bagi teman-teman yang melihat melalui live streaming di Facebook Majalah Grafika. Nah, bagi teman-teman yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita ini melalui Zoom meeting, jangan lupa juga mempergunakan chat room-nya, ya, apabila ada yang ingin ditanyakan langsung saja ditanyakan. Ya, nanti kami akan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Kesempatan luar biasa pada siang hari ini ya untuk menanyakan lebih detail lagi. Ya, kalau 2 minggu yang lalu kita sudah membahas secara global dan umum mengenai potensi industrinya, tetapi kali ini kita akan bicara jauh lebih detail. Ya, nah terus bagi Bapak Ibu nanti yang membutuhkan sertifikat di akhir acara akan diberikan linknya untuk Bapak Ibu bisa isi biar nanti akan kami persiapkan sertifikatnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Nah, sekarang kita coba mulai bahas tema kita ini nih ya dengan Bu Indah nih. Saya coba spotlight dulu kamera Bu Indah. Nah, kira-kira nih Bu Indah, coba bisa tolong disampaikan sebenarnya dengan teknologi sublimasi ini kita bisa bikin apa saja ya? Banyak sekali Pak Rudi yang kita bisa bikin. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Insya Allah hari ini kita akan keliling di workshop kami. Seperti apa sih kalau berbisnis sublimasi itu, gitu ya. Jadi kalau bisa dilihat nih di belakang saya mesin printing dari yang kita pakai gitu dari Epson. Lalu ini sedikit sebelumnya mungkin kita lihat dulu dari ini ya. Saya share screen boleh ya Pak? Ya boleh, silakan di share screen. Jadi gimana Mama? Oke, ada tepuk tangannya sedikit ya, biar nggak ngebosenin ya. Belajar sublimasi printing bersama Lazuardi ya. Oke, di sini kita jadi Lazuardi Pixel Print itu sebetulnya masih sangat baru ya. Kita baru berdiri tahun 2018. Jadi masih betul-betul small businesses. Jadi perusahaan kita tuh bekerja terutama di sublimasi. Kita ada beberapa sih, ada DTG juga, ada Ecosolvent, sama DST. Cuma yang utama kita itu adalah tetap saja sublimasi. Jadi apa sih yang sebetulnya kenapa kita memilih sublimasi? Karena sebetulnya sublimasi itu sangat bisa dipakai untuk banyak sekali range produknya gitu. Dari kain-kainnya juga yang dipilih juga banyak banget gitu. Jadi nanti saya akan ada slide lagi ini sedikit mengenai saya, nggak usah kali ya. Ya, oke. Nah, tapi perlu diketahui nih kalau kita masuk ke dalam bidang sublimasi ini, berarti kan kita masuk ke dalam suatu industri kreatif ya, yang bisa dibilang cukup ketat. Karena itu dengan kita berbisnis secara custom, kita mempunyai value yang unik dan berbeda dari brand posisi kita dari market kebanyakan. Jadi teman-teman di sini, terutama yang SMK yang bisa menggambar, itu di sini bisa menunjukkan kebolehannya dan potensinya gitu. Jadi kita moto kita sih think business, think custom gitu. Karena kan kita ada mesin sublim. Jadi kita bisa kreativitaskan seperti yang dimau oleh kalian, brandnya yang cocok, mulai dari warna, mulai dari desain, mulai dari brandingnya gitu. Jadi kalian benar-benar bisa customize gitu. Nah, ini sedikit ya. Jadi dalam sublimasi itu sendiri,
kita bisa punya range kain yang banyak sekali gitu. Asalkan kainnya tersebut harus minimal 40% ada polyesternya. Sekitar 30-40% lah minimalnya itu gitu. Karena kalau kita itu tidak ada polyesternya, warnanya jadi sedikit redup gitu. Katun boleh ada sedikit katun, tapi tidak lebih dari 70% katunnya. Kalau katunnya terlalu banyak, dia jadi tidak nonjol gitu, warnanya tidak keluar, sehingga jadinya kurang maksimal lah ya, kurang bagus. Nah di sini kita bisa lihat ya, jaket, ada jersey, ada blouse, ada kaos, ada tunik, jadi macam-macam banget tipe-tipenya ya. Mukena, nah ngomongin soal mukena sama sajadah nih, sekarang kan udah mau mulai masuk bulan Ramadan ya. Jadi saya rasa small businesses harus perlu berpikir kalau kita persiapan untuk menyetok barang-barang yang kita perlu untuk dijual gitu ya, untuk di Ramadan itu apa ya? Kira-kira kita bisa buat seperti hampersnya, bisa kita pakai mukenanya sendiri saja atau dikasih pakai sejadah ya, karena kan di sini kita custom ya, jadi benar-benar bisa sama persis dengan yang dimau gitu ya, jadi totally unique, totally different dari kebanyakan orang. Nah di sini juga ada scarf ya, hijab dan scarf printing sudah terkenal sekali mungkin sejak 5 tahun yang lalu ya, mulai bermunculan gitu, tapi sekarang kayaknya sudah banyak banget gitu. Jadi dari kita sendiri kita perlu positioningkan nanti kalau teman-teman mau bisnis sublim itu seperti apa, maunya di mana gitu masuknya, terus mau di tingkat yang mass production atau mau di tingkat yang unik gitu ya, jadi cuma keluarin cuma 1-2 gitu dalam suatu desain itu juga bisa. Nah ini juga ada apron nih ya, apron gitu ya, sajadah saku, bucket gitu. Nah ini sih saya sekedar aja dari beberapa orang yang telah melakukan berbisnis sublim, lalu dia sampai mempunyai brand name sendiri ya. Ini contohnya Najani. Lalu ada lagi Ria Miranda juga begitu, dia base-nya dari printing. Lalu ada lagi Kala The Label ya. Ini yang udah cukup terkenal dan dari harga-harganya mereka juga marginnya yang diambil cukup besar nih teman-teman. Jadi kalau masuk di sublimasi itu kita punya range margin profitnya tuh tinggi. Jadi jangan takut mengenai hal itu asal kita bisa mempositioningnya ke tempat yang betul. Itu kurang lebih nih Pak. Oke. Ya, jadi Pak Rudi. Iya, Ibu Indah. Iya, ini udah di stop di share belum sih? Malah ini. Ya, terima kasih Bu Indah. Iya. Nah, ini bisa Pak Rudi. Ini Pak Rudi kira-kira satu orang siapa nih Pak Rudi? Jadi kita mau biar langsung kita kasihkan dari kita free sajadah saku. Sajadah saku, siapa yang mau? Belum apa-apa. Sudah langsung ditangkap sama satu orang, oke. Jadi boleh dikasih menangnya Mbak Farah ya. Kenapa? Itu siapa cepat dia dapat. Oke, Mbak Farah. Oke, namanya Mbak Farah ini, jadi dari kita. Mungkin ini saya bisa digeser Pak mungkin ke namanya Lazuardi. Ya, saya geser Lazuardi. Ya, bentar ya. Pak. Oke. Sip. Jadi yang di akun Lazuardi Printingnya saya mute ya, biar suaranya tidak double di sana. Sebentar, suaranya Bu Indah. Suaranya hilang. yang di situ mute. Sebentar, mungkin kan ini ada dua akun. Ini sendiri, ini tuh contoh dari customer, dia cuma mau minta sajadah yang muka doang 30 cm, 30 cm.
mulai ini sedikit di oh. Jadi di sini juga Zuardi menggunakan kertas yang eco friendly ya. Hormati Bapak Ketua KMI. Itu. Kita langsung ke tadi Mbak Farah ya namanya ya, langsung diketik ya. Kita di sini nih kita buat untuk printing, coba dikecilin nih. Ya, ini contoh cara kita buat setelah kita didesain nih teman-teman ngedesain. Habis itu kita taruh namanya, kita zoom lagi, namanya udah bener ya Mbak Farah. Gitu, oke. Sekarang kita masukkan ke dalam mesin untuk dicetak di Sublime. Ya. Ini udah ada 2. Dan satu lagi ya, itu sebelah kanan ya sudah muncul gambarnya, lalu kita ketik print. Di sementara nunggu, mungkin kita bisa apa ya? Oh iya, ya perlu sekali untuk paham mengenai warna yang dimau. Karena itu kalau dari kita sendiri kita beli ini nih namanya Pantone Color. Jadi Pantone Color yang CMYK. Jadi kalian tidak salah milih antara gradasi warnanya. Nah, karena di sini kita jadi bisa tahu warna yang kalian mau tuh kayak gimana gitu. Dan ini udah ada nih CMYK-nya nih. Enak banget deh kalau udah ada ini. Jadi nggak salah, karena terkadang ya namanya di layar laptop itu beda hasilnya dari kain. Sementara kalau yang ini itu mostly like 80%, 85% sudah akan oke lah gitu, akurat gitu ya. Tuh, ini kita nunggu lagi nih ya, belum datang juga. Nah, saya sukanya itu kalau pakai mesin Epson itu dia sangat user friendly gitu ya. Jadi sangat gampang, tinggal dimasukin doang, filenya pun juga udah ini dan hasilnya pun jelas. Gitu. Oh, tunggu sebentar ya Pak Rudi. Body. Nah, ini sedang proses gambarnya kali ya, gambarnya sedang diproses dulu ya, disesuaikan dari apa? Dari aplikasi desainnya, terus kemudian dilempar ke aplikasi untuk persiapan cetak ya, sepertinya ya. Iya. Nah, ini sekali jalan bisa buat berapa banyak ini Bu Indah bisa cetaknya? Kalau cetaknya sih bisa sampai mungkin dari Epson bisa bantu kali ya Pak jawab. Gimana Mbak Lina? Soalnya kalau saya sendiri kan kita tergantung customer gitu. Kalau lagi banyak bisa sampai malam Pak saya tuh. Gitu nggak boleh gitu. Maksud saya adalah pada saat nyetak itu nih kan lebar kertasnya berapa lebar dia ya? Oh, lebar kertasnya sendiri 160 cm gitu ya. Tapi kita di sini karena kita menyesuaikan kain kita di sini kan 150 cm. Jadi jangan sampai persis 150 cm juga harus kurangi 1 cm. Oh ya itu teman-teman. Jadi kalau pada saat kita mau nge-print jangan ngepas betul sama kainnya. Kalau ngepas sama kainnya nanti pada saat kita fitting tuh karena kan ada penciutan dari kain. Nah, itu bisa menyebabkan jadi merusak mesin gitu ya pada saat kita fitting di bawah. Ini udah mulai nih. Lihat. Nah, kalau dilihat berarti sekali jalan itu bisa membuat ada 5 sajadah. Saya lihat di sini nih yang sebelumnya sudah dicetak. Oh iya, kalau ini tergantung ukuran sih Pak.
Karena ini tadi sajadah muka ukuran lebar 30 cm ya Mbak Indah ya. Jadi untuk Iya, betul. untuk kertas 150 cm bisa sekaligus print 5 gitu ya. Betul sekali. Jadi sharing aja Pak Rudi. Kalau mesin Boleh, silakan. kita sudah terbiasa ibaratnya dibully ya. Dibully itu artinya mesinnya tuh dipakai habis-habisan 24 jam. Dan memang mesin-mesin ini karena memang sudah diciptakan untuk produksi ya. Jadi insya Allah tahan banting gitu. Mau dipakai 20 jam sehari, nonstop, nggak ada tanggal merah gitu. Siap pakai gitu. Nah, saya mau menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir di acara webinar hari ini. Karena kalau saya lihat ini dari pesertanya banyak yang berasal dari sekolah vokasi atau sekolah kejuruan ya Pak Rudi ya. Ya, betul sekali Bu Lina. Iya, jadi menurut kami saat ini tuh penting sekali ya untuk mengajarkan jiwa entrepreneurship kepada para siswa-siswa atau baik itu SMA maupun universitas, karena kalau hanya berharap dari apa namanya ngelamar kerja masuk ke unit usaha itu kan tidak selalu apa namanya tidak selalu tersedia atau mungkin tidak selalu ada gitu ya Pak ya bisa langsung diterima. Nah, dengan memperkenalkan industri-industri kreatif seperti ini sebenarnya bisa jadi salah satu alternatif gitu bagi bagi generasi muda yang mau menjalankan bisnis. Mungkin di awal nggak harus investasi mesin, tapi bisa juga misalkan produksi di tempatnya Mbak Indah gitu ya. Bikin-bikin apa nih yang lagi tren, kayak sekarang tuh sajadah muka, sajadah saku tuh seperti barang wajib ya untuk dibawa kemana-mana selama pandemi. Dan masih banyak gitu produk-produk lain yang mungkin nanti Mbak Indah akan cerita juga gitu. Iya, betul sekali Mbak Lina. Jadi ini kayak satu di sini ya Mbak. Ini kita buatkan khusus buat dari tim kami sendiri yang melakukan ini nih. Kalau bisa dilihat di sini, ini adalah Golden State Warrior. Golden State Warrior itu adalah salah satu grup ya, basketball ya yang ternama gitu yang sekarang anak-anak suka. Jadi kita buatkan ini jadi desain, terus kita jadikan sejadah gitu. Jadi sangat unik sebenarnya, kita bisa milih mau di mana kita masuknya gitu, misinya kemana, kreatif market kita kemana. Jadi positioningnya kalian itu aja nanti tinggal kalian pikirkan kalian mau di mana gitu ya. Ini misalnya kalau yang ini kan yang tadi buat Mbak Farah ya tadi yang menang dapat sajadah travel itu, ini kita kasih yang bunga-bunga gitu ya, jadi lebih ke wanita ya. Nah kalau yang di sini nih kita pakai foto nih Mbak Lina. Dan teman-teman kita pakai foto, kita ambil dari Ka'bah gitu ya, foto Ka'bah, lalu kita karena kalau Epson itu kan dia tajam banget ya, jadi benar-benar bisa sampai detail gitu loh. Bisa detail ya. Gitu, jadi nggak kayak jelek lah gitu, tapi gambarnya bagus banget gitu. Plus gradasinya juga dapat ya Mbak ya? Iya, gradasinya dapat di sini kalau bisa lihat nih dari biru tua sampai ke birunya mudanya, cantik gitu, kata-kata sangat smooth ya. Gitu. Ya. Nah, inilah yang sebenarnya kita bisa positioning gitu ya, seperti apa. Betul. Karena memang bedanya digital printing Sublime dengan kalau misalkan kita mencetak menggunakan sablon gitu ya atau screen printing. Kalau screen printing itu tidak bisa mencetak warna gradasi dengan smooth karena kan dia warnanya kan tertentu ya. Misalkan si MYK saja lalu jadi satu warna. Nah, kalau sudah main gradasi itu kan udah berapa banyak itu warna yang harus disiapkan. Sementara kalau proses digital printing itu tidak ada batasan, mau warna apa aja, gambar apa aja itu bisa dicetak. Karena konsepnya sama dengan mencetak di kertas, hanya ini medianya adalah kain gitu, ditransfer ke kain untuk warnanya. Ya, sangat luar biasa ini. Nggak duga sih, selama ini orang kalau bicara sublimasi itu hanya bicara jersey, baju bola, ya. Tapi ternyata di tempatnya Bu Indah ini kita lihat macam-macam produk
apa bisa dibuat untuk saat ini saja tuh kurang dari berapa lama tadi ya, dari mulai ngeprint sudah hampir selesai ya untuk pencetakan sajadahnya, dan bahkan sekali jalan ini ada 5. Tadi ada berapa? Ada berapa banyak tuh? 3 ya, kebetulan kelihatannya desainnya desain besar-besar semua ya. Oh ya, ini kan sajadah yang satu ya Pak, yang seukuran kita, ukuran dada satu orang, yang standarnya itu adalah 50 kali 100. Di dalam satu sajadah. Betapa hematnya gitu ya, kita dalam 1 meter mari kain kita bisa membuat 3 sejadah gitu. Jadi profit margin yang kalian ambil di Mas ini cukup tinggi, karena selain itu juga ya kan karena kita tuh kalau seperti yang tadi Mbak Ina bilang, kalau sablon itu kan dia kainnya itu nggak bisa macam-macam gitu ya. Jadi kalau ini kan kita betul-betul totally kita akan menghitung kain ini langsung di tekstur color yang kita ambil di kertas emas ini akan kita taruh betul-betul di mesin penghitung kita yang 200 derajat gitu. Jadi nanti kita sambil lihat ya setelah selesai. Jadi seperti apa sih proses kita naruh itu di mesin penghitung itu sampai color yang ada di sini itu benar-benar menyerap sempurna gitu, sehingga warna kain itu nggak akan luntur, warna kain itu nggak akan ngeblur, warna kain itu juga nggak akan rusak gitu sama sekali. Itu yang sangat membedakan dari segi Itu saya lihat tadi ada garisnya, itu garisnya sebagai pembatas apa itu Bu Indah ya? Oh, kalau ini saya memang dalam hal mendesain, kita yang namanya desainer sama yang namanya penjahit. Nah, itu dia teman-teman. Jadi teman-teman juga harus memikirkan nih, misalnya kalau mau masuk ke dalam seperti ini, kita harus memikirkan bahwa penjahit itu dia membutuhkan garis potong. Jadi jangan, karena kadang-kadang dulu saya waktu awal-awal belajar saya belum taruh gitu ya. Nah, begitu sekarang saya memudahkan si penjahit supaya dia memotongnya tepat gitu. Oke. Jadi kayak semacam pola lah ya. Betul. Pola supaya jahitan itu sempurna. Kita turun di sini. Ya. Kita sini ada ruangan ini, kita ruangan kain-kain kita di sini. Ya. Itu juga. Iya. Jadi ini kami juga dari Epson. Nah, ya. Tempat printing. Kain kita sampai kita kain di sini sedia sampai lebih dari 50 macam kain. Oh. Jadi kita memang sediakan betul untuk teman-teman yang memang masih small business, kan dia belum bisa punya banyak modal ya. Jadi di sini kan bisa cuma semeter doang, kalian boleh pesan gitu. Jadi nggak perlu beli sampai segulung-gulung begini. Kita sengaja supaya teman-teman misalnya kalau ada yang mau di tempat kita tinggal pilih aja gitu. Nanti kita tinggal siapkan. Nah, ini kita mau ngehit nih. Ini apa ya, Pri? Ini buat slim pouch. Oh, slim pouch nih. Nah, ini Bahan slim pouch itu hasil jadinya ini seperti ini nih. Contohnya yang ini punya customer, swing pouch ini seperti ini. Ini kita naruh handphone ya, handphone di sini. Lalu kita di sini ada yang panjangnya, ikatan panjangnya nih ya, dapat 2. Di sini untuk naruh kelihatan nggak ya? Oh, ini dia. Naruh kartu ya, kartu terus uangnya di sini. Jadi biasanya kita taruhnya seperti ini nih. Naruhnya gini doang. Oh, udah kayak semacam dompet itu ya, kira-kira bentuknya ya. Yang taruh di sini, jadi ininya kita pasang.
tadi. Nah, ini tadi yang dicetak langsung di press saat ini? Iya, ini oh iya. Oke, yang ini kertasnya udah kita siapkan di sini. Kain WP-nya udah tinggal ini aja kok. Oh. Yang putih itu kainnya ya atau apa itu yang ada di atas meja itu? Oh iya, jadi kertasnya dulu yang ditaruh, baru di atasnya kain. Ya, kalau nih jadi kayak gini nih. Kan ini lagi ini, Pak Rudi. Ya. Nah, ini juga kita taruh ini buat untuk selipan. Tap ya. Tap itol lah atau yang di Imani gitu, semacam itu. Kira-kira Kepikiran aja ya, tas serbaguna seperti itu, kayak tas Doraemon. Nah, ini kita lihat. Kalau mau lihat nih, ini mesin pemanasnya ya, sangat panas ya Pak ya. Jadi memang kita harus hati-hati juga karena ini menggulung sendiri nih teman-teman. Nah, kita lihat di sini 200 derajat lebih. Jadi memang harus hati-hati sekali dalam kita melakukan pekerjaan ini. Itu operatornya harus hati-hati supaya nggak terluka pada saat pengerjaan, gitu ya. 200 derajat itu benar-benar 200 derajat Celcius ya, Bu Indah ya? Betul, 200 derajat Celcius. Kalau nggak warnanya nggak ketransfer. Oh. Warnanya tidak ketransfer sempurna. Nah, ini dia tadi hasilnya yang tadi kita iniin. Warnanya keluar total full. Oh, ini yang pots yang tadi itu ya? Yang swing pots tadi. Oh. Gitu. Itu dari kain ya, langsung sudah muncul di kainnya dia ya? Betul. Nah, warnanya pun ketransfer sempurna. Yang di sini jadi warnanya jadi redup, Pak. Gitu. Oh, malah memang warnanya jauh lebih keluar setelah dipindahkan ke kain. Betul, betul sekali. Warnanya jadi gonjreng. Ini kan kelihatannya redup ya. Betul, redup betul banget. Ya. Tapi pada saat kita nanti heating, nanti bisa kelihatan. Nah, ini kita masukkan kain yang kita waterproof kita. Ini kan kita sajadah sakunya kita tuh pakai kain waterproof. Gitu. Jadi sekarang kita taruh kainnya kain waterproof. Itu. Maksudnya kain waterproof gimana itu? Kainnya kita pilih kain yang anti air, Pak. Gitu. Karena kan kalau sholat seperti yang kita bilang tadi kan kita taruh alas sholat kita itu di lantai kan, Pak. Sekarang kan virus gimana gitu. Kalau kita nggak pakai yang anti air, nanti meresap dong ke dalam itu ke kainnya. Sehingga menjadi tidak aman gitu pada saat kita sholat. Banyak kan cerita mengenai pulang dari pengajian, pulang dari sholat Jumat, pulang dari mana-mana, kok berarti kan ada yang salah gitu ya. Padahal kita udah bawa sejadah sendiri gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Mungkin bisa dari sekarang kan kita bisa memikirkan seperti apa yang baik gitu ya. Membuat produk itu bukan cuma harus murah gitu ya, tapi taruhlah value di dalamnya supaya nanti teman-teman bisa dinilai sebagai brand positioning-nya yang bagus gitu. Oke. Nah, ini kita mulai nih. Tuh, sejadah tadi ya yang sudah di print 3 biji. Oh, itu di atasnya dikasih lapisan kertas lagi ya sepertinya? Ya, kalau di kami sangat memperhatikan supaya tidak nembus gitu loh Pak. Jadi kalau kita memang lebih supaya benar-benar hasilnya sempurna gitu. Nih. Dia berfungsi sekaligus sebagai untuk proteksi si kainnya ya sepertinya ya. Supaya keluarnya maksimal. Nah, ini dia penasaran juga, dak-dikduk juga nih keluarnya hasilnya warnanya seperti apa ya. Ini tadi nih Pak warnanya kalau lihat.
Iya, bagus banget itu. Iya, ini Borobudur nih Pak, kalau mau lihat nih Pak, lucu banget nih orang ini dari customer kita, Aha. dia khas Indonesia nih teman-teman. Dia punya positioning Indonesia, jadi gambar-gambar yang dia kreasikan itu ada Indonesianya. Ini Jogja nih, orang Jogja kan. Nah ini juga makanan khas Jawa kayaknya nih. Gitu, ini kan mbok jamu ya, mbok jamu. Iya, iya. Iya, jadi Nggak kelihatan ya. Ternyata gambarnya unik dalamnya ya. iya. Nah ini kita udah mulai masuk nih. Oke. Dan artinya memang untuk customer sendiri, customer Ibu Indah lah ceritanya ya. Berarti desain itu dibuat oleh orang yang memesan pouch itu atau dibantu sama Bu Indah untuk mendesainnya? Jadi itu tergantung sama teman-teman gitu. Kalau teman-teman sendiri sudah, biasanya kan kalau dari tempatnya Pak Rudi kan ada yang dari SMK ya, udah pada pinter gambar lah gitu ya. Biasanya kita bisa tuh gitu. Nah ini nih ya, coba saya iniin. Nah, udah mulai keluar tuh warnanya. Cakep banget ya, jadi biru sekali. Padahal tadi kayak warna muda sekali, tipis gitu ya. Tapi ternyata Betul Pak. Iya. Itu karena tintanya pindah Pak ke kainnya Pak Rudi. Kan teknik sublim itu kan tintanya kan diserap dulu, dipindah ditampung dulu ya istilahnya ya, di kain, di paper. Habis itu kan dipres panas, tintanya pindah ke kainnya itu Pak. Jadi hasil pres setelah dipres warnanya lebih genjreng ya kalau orang Jawa bilang ya. Oh, oke. Ya Seperti kertasnya itu sebagai wadah ya, wadah tinta. Iya, wadah sementara dulu Pak itu Pak, papernya itu. Kalau di mana di customer Bali bekas kertasnya yang sublim itu kan itu biasanya dibuang Pak. Itu dipakai untuk ini Pak, untuk dipakai untuk tasnya. Jadi tasnya dia jadiin tas untuk bahan produknya yang dia jual. Oh, seperti Jadi itu. tidak dibuang percuma gitu. Oke. Sisa kertasnya sublim itu Bapak. Ya, itu kertasnya dikumpulin lagi ya. Jadi digulung di bawah mesin pemanasnya. Betul, betul sekali Pak. Jadi ini kadang ada orang yang minta Pak, kertas itu ada orang yang minta. Oh ya? Untuk apa? Iya. Kertas itu ada orang yang minta, nunggu di depan. Saya juga kurang tahu, jadi benar-benar kita tuh eco friendly banget gitu dalam pekerjaan ini. Gitu. Jadi kalau memikirkan untuk ini juga sangat baik ya gitu. Ya. Oh, ini sudah selesai semua itu ya, gambarnya Ya, sudah berpindah. Ambil dari depan nanti boleh lihat ini. Nanti di depan. Ya, kameranya geraknya pelan-pelan aja, karena kesian yang melihat pusing ntar jadi mabok laut. Agak jauh aja. Nah, saya tarik. Kita pun melihatnya sangat excited banget. Keluar nih. Seperti Nah, ini. itu kelihatannya kainnya cukup tebal ya, Bu Indah ya, kelihatannya tebal banget. Enggak, kainnya enteng sekali Pak. Oh, seperti itu. Ya. Oh, ya itu cantik sekali itu. Ya. Nah, yang tadi yang Bu Farah punya yang mana tuh? Padahal tadi saya udah angkat tangan duluan deh kayaknya. Keren. Ya. Ini jadi dari sini kita bawa ke penjahit kita kebetulan kita bekerja sama dengan para UMKM di dekat sini, para penjahit konveksi di daerah kita kan, kita di Jakarta Timur. Jadi kita bekerja sama penjahit-penjahit yang di Jakarta Timur. Oh, inilah ya menambah ya tambah-tambahan buat mereka gitu loh Pak. Jadi setelah di print tinggal Bu Indah lempar ke tukang jahitnya ya? Iya, dan tukang jahitnya juga dari small business itu UMKM teman-teman kami juga Pak gitu. Jadi kita memang di sini tidak bergerak sendiri ya. Gitu.
Nah, ini kalau mau kasih lihat nih. Jadi setelah dari penjahit nih, Ya. yang tadi yang namanya Mbak Farah. Nah, ini boleh dari jauh dikit. Biar kita kasih lihat. Jadinya hanya seukuran tangan aja nih. Tangan saya Oh, setelah dilipat hanya sebesar itu saja berarti ya? Ya. Nah, ini. Nah, itu jadi. Oh iya, benar-benar cakep banget. Jadi kita lapis sama kain juga 2 lapis. Jadi bukan cuma seperti itu aja. Jadi dari teman-teman bisa berkreasi seperti apa mau membuat suatu produk gitu ya. Ini kita kasih anti selip juga gitu ya. Di sini kita kasih anti selip gitu. Jadi positioningnya kalian lah nanti seperti apa produknya kalian itu mau di positioningkan, jadi sehingga hasilnya tuh di pasar lebih dikenal gitu, jangan seperti yang kebanyakan. Oke. Jadi memang apa sama Bu Indah sudah dipikirkan semuanya ya, di belakangnya sudah dilapisin, bahkan ada ditambah anti selipnya. Ya luar biasa sekali. Iya. Nah, tinggal berkreasi aja. Sebenarnya di sini kita pun menyediakan jasa desain sih Pak. Jadi kalau teman-teman masih bingung gitu ya, bisa nanti kita bantu desainnya mau seperti apa. Oke. Nanti pun hasilnya pun kita akan memberikannya seperti ini gitu. Jadi teman-teman sendiri harus memikirkan produk packagingnya ya gitu, produk packaging yang dikasihkan kepada customer gitu. Jadi kalau dari kita sendiri, kita lebih reseller itu jadi tinggal hanya, jadi teman-teman nih kalau kepengen buat atau kepengen punya small businesses, misalnya pengen mulai belajar bisnis, pengen coba sejadah gitu ya. Jadi dari kita udah ngasihkan seperti ini, teman-teman cuma cukup jual aja gitu. Jadi udah benar-benar tinggal terima beres istilahnya. Cukup sekedar berpikir seperti apa, mau berdesain seperti apa, cocoknya di brand name-nya seperti apa gitu, marketnya maunya yang gimana gitu sih Pak Rudi, kurang lebih. Oke, nah karena sudah lihat hasilnya seperti itu, tadi langsung saya ada pertanyaan aja nih. Warna yang tadi dihasilkan itu Bu Indah kira-kira bisa tahan berapa lama ya? Warnanya ini ori, saya pakai ini ya, supaya saya nggak ini, saya akan buktikan nih kalau warnanya itu nggak akan hilang. Gitu. Jadi ini benar-benar dia menempel di kain gitu Pak. Dia akan seperti warna kain itu sendiri. Jadi memang ini tipe sebetulnya sedikit semi industri gitu ya Pak ya. Jadi kain yang di heating itu totally benar-benar menyerap penuh di kainnya gitu. Oke, memang sublimasi ini fokusnya itu dia jadi keunggulannya di situ. Ya. Oke, tintanya menyerap ke serat-serat kain ya sepertinya ya, bukan. Betul, dan ini yang tadi dibilang sama Ibu Lina ya, gradasinya benar-benar totally neutral gitu ya, mulai dari biru tua terus dia jadi ke biru muda gitu. Gitu. Itu yang menyebabkan dia bisa dinilai tinggi ya, value atas printing sublimasi itu bisa dinilai tinggi seperti yang kemarin kan tadi yang saya tadi lihatkan ada Najani, ada Kala The Label, ada Ria Miranda. Dia itu kan desainer-desainer yang sudah cukup sampai multinasional ya gitu, bahkan mungkin udah internasional sampai ke Singapura, sampai ke beberapa negara tetangga lah ya. Jadi dia pun memakai teknik sublimasi ini untuk desain-desain dia. Jadi teman-teman kalau mau nyoba-nyoba boleh mampir-mampir ke Laguardi. Mau betul seperti apa gitu ya, belajar-belajar sama kami, nyobain nge-printing gitu. Itu jangan-jangan baju yang dipakai Bu Indah juga itu baju cetak sendiri kayaknya ya? Oh iya betul Kak, ini saya cetak sendiri. Ini kita pakai bahan Wolfish ini, pakai bahan Wolfish. Oke. Iya, pakai bahan Wolfish. Jadi memang
karena sublimasi itu cakupannya luas ya gitu. Jadi misalnya lagi nggak laku, misalnya nih, jadi teman-teman tuh gampang shiftingnya. Misalnya teman lagi nggak laku baju-baju pergi, udahlah mau coba baju-baju rumahan, bisa gitu pakai kainnya yang mana gitu sih. Jadi tinggal aja. Nah, sekarang Bu Indah boleh balik ke tempatnya, mungkin di depan laptop tadi ya, karena kita kalau ngeliatin agak pusing, kameranya bergerak terus, biar suaranya juga lebih bagus lagi. Nah, sambil kita menunggu Bu Indah naik ke atas, ya, karena ini sudah banyak banget ini pertanyaannya, ya, termasuk pertanyaan apa itu namanya mengenai bahan, ternyata tuh sudah ditanyakan bahannya itu apa saja yang dipakai, karena tadi sempat disebutkan oleh Bu Indah, ya, saya nggak ketangkep karena namanya itu ruwet banget. Nama jenis bahan-bahannya nanti biar Bu Indah yang coba bisa menjelaskannya. Nah, ini Bu Indah sudah ada di atas lagi nih. Oke, Pak Rudi. Nah, sekarang coba tadi boleh diulangi lagi Bu Indah. Kira-kira bahannya itu bahan kain apa saja ya? Untuk sajadah itu kain apa namanya itu Bu Indah? Oh, sajadah itu bahannya ada yang waterproof WP namanya. Ada taslan, ada lagi kanvas ya. Kanvas pun beberapa macam sih Pak Rudi gitu. Jadi tergantung dari kita aja positioningnya mau yang mana. Gitu. Jadi teman-teman tuh kalau mau buat suatu produk supaya laku ya harus gimana ya, melihat pasar, melihat bukan cuma value, maksudnya bukan cuma mengenai harga doang, tapi value-nya juga harus dipikirkan gitu. Jadi lebih dipilih sama orang lain. Mohon maaf, saya naik tangga, jadi lumayan. Apa, santai, tarik napas dulu pelan-pelan. Iya. Nah, tadi sempat disebutkan apa, taslan, waterproof apa, dan bahan-bahan yang disebutkan itu semua bisa dipergunakan untuk membuat sajadah. Betul sekali. Gitu. Kanvas pun tuh ya Pak Rudi ya, kanvas juga ada kanvas yang waterproof gitu. Oh, kanvas. Iya. Kanvas sendiri pun ada kanvas yang waterproof. Jadi memang salah satu supplier seperti kami ini kan kami hunting ya, hunting kain tuh sampai kemana-mana gitu. Jadi memang setiap apa ya istilahnya, setiap supplier kain itu dia mempunyai berbeda-beda gitu, macam-macam. Misalnya dia hebatnya bagusnya di kanvas doang gitu. Jadi memang kita nggak bisa cuma terkait sama satu supplier, kita harus main ke beberapa supplier gitu. Oh, oke. Ini kelihatan juga ada Pak Ahmad Ubaidi, to the point banget itu Mbak Indah. Kira harga bahannya itu berapaan ya? Oh, harga bahan macam-macam Pak, gitu. Jadi tergantung Bapak. Makanya kita kalau kita mau jualan nih ya, kita small business, kita harus mikirin betul kan berapa yang harus kita jual, total di market itu kira-kira jualannya seberapa gitu ya. Jadi memang pemilihan bahan itu sangat menentukan harga kan gitu, karena kan kita makainya kan ngeprintingnya kan berroll gitu, jadi per meter itu sangat menentukan harga gitu. Jadi harus hati-hati dalam pemilihan bahan. Gitu. Ya memang sesuai apa namanya, disesuai dengan kebutuhannya ya. Tapi saya terus terang aja penasaran, tadi disebutkan ada kanvas, ada apa tadi, taslan. Itu perbedaannya di mana ya? Apakah ketebalannya atau seperti apa? Iya, betul, ketebalannya sangat. Jadi kalau itu kan sama-sama waterproof ya Pak. Tapi kalau taslan itu dia agak kaku dan sedikit berat gitu. Jadi kalau saya sendiri ngelihat, tapi banyak juga yang masih pakai taslan gitu ya. Kalau saya sendiri lebih prefer pakai bahan yang WP karena dia enteng banget Pak. Udah dijadiin satu sejadah aja itu cuma 11 gram. Oh, apa itu? 11 gram, enteng banget. Gitu. Oh, nah, kayak satu roti. Satu roti. Enteng banget ini Pak gitu. Padahal itu sudah kita lapis 2 gitu ya. Jadi benar-benar maksudnya kalaupun misalnya dari teman-teman kepengen nyobain dulu seperti apa sih gitu ya, jualannya cuma
12 piece gitu, nyobain ke tetangga gitu ya, bisa nanti minta tolong sama kita desainin khusus buat kalian gitu ya, nanti tinggal kalian pilih pakai brand kalian gitu, seperti itulah. Kita kan kalau mulai mau berbisnis kan harus pelan-pelan ya Pak ya Rudi ya, jangan sampai terlalu gegabah gitu. Jadi kita lihat pasar kita sendiri yang kita kenal seperti apa, supaya jangan sampai terlalu banyak modal dan akhirnya modalnya itu tersimpan di suatu produk. Kasihan, nggak bisa berputar. Nah, balik lagi bicara mengenai sajadah itu, biasanya di harga berapa itu Bu Indah sajadah yang sudah jadi? Sajadah sudah jadi itu kalau untuk reseller kita kasih 89.900 gitu. Tapi itu Pak, oh ya mungkin bisa dikasih lihat yang sajaku Soul. Ini kami mau kasih lihat ya Pak. Ya. Ada dari kami itu ya, dia jualan sajadah. Instagramnya namanya Sajaku sama Gumun. Oke, coba silakan mau di-share. Iya, saya mau share. Saya share dulu. Ya, ini dia. Ini dia bahannya persis sama dengan kita, bahkan kalau dia belum dikasih anti selip. Ini jualnya sampai 200.000, 200 berapa ya, Ti? 230 kalau nggak salah. Harganya yang bisa kasih lihat biar enak. Kayaknya dia ada di sini deh. Bukan di sini. Coba ini yang maaf. Biar maksudnya saya mau kasih lihat kalau memang betul-betul Jadi memang di luaran itu sajadah seperti yang tadi Bu Indah buat, ternyata harganya jauh lebih mahal ya sepertinya. Iya, betul. Ini yang tadi. Nah, ini harganya Pak. Oh, hilang. Ini kan dia diskon, coba yang lain, ini motif yang lama nih. Dia jualannya harganya sekitar segini Pak. Oh, 100. Jadi modal, iya. Modalnya kita tadi, dan itu kita udah pakai kotak ya Pak, udah kita kasih kotak, udah kita stikerin, udah kita kasih brand gitu ya. Jadi teman-teman benar-benar bisa unggul lah di sini kalau saya lihat yang gitu. Oh iya, ternyata sudah banyak juga ya produk-produk seperti ini sajadah di luar sana ya dengan. Betul. Tapi dia jualnya mungkin ya itu tadi, ini kan dia mungkin tidak punya tidak punya mesinnya sublimasi itu ya. Jadi dari teman-teman tuh naikin harganya bisa banget gitu. Jadi memang di sini kita bisa kasih lihat juga yang sajaku. Nah, jadi teman-teman di sini juga kalaupun misalnya belum begitu berani melangkah memulai produksi sendiri, bisa kerjasama dengan Bu Indah ya? Iya, betul. Nah ini Pak, 238. Wow, keren. Ya, ini kalau mau dibentuk seperti ini pun bisa ya Pak, gitu di kita gitu, misalnya kalau maunya yang begini gitu. Jadi sebenarnya tinggal dari teman-teman brandingnya mau seperti apa gitu ya. Oke. Nah sekarang langsung aja nih Pak Ahmad Ubaidi, kelihatannya dari tadi penasaran banget. Meminta linknya Laswardi Printing. Laswardi Printing itu bisa dilihat di mana ya Bu Indah? Bisa dilihat di Instagram Pak. Ini mungkin saya ketik di sini ya, di Instagram kami atau di Facebook kami, laswardi.printing. Instagram. Kalau boleh minta misalnya ada nomor kontak yang bisa dihubungi Bu Indah? Ada. Bisa di-share juga di chat room biar nanti teman-teman bisa lihat di sana, jadi bisa langsung mencatatnya. Kakak. Nah, terus kemudian nah silakan untuk bisa diskusi sejauh mana dan seperti apa kerjasamanya ya. Saya rasa Bu Indah sangat terbuka banget. Itu aja sudah diberitahukan untuk reseller
dibukakan dengan harga 90.000 tapi ternyata di pasaran itu harganya bisa di atas 200 ya. Kalaupun diskon itu masih di atas 150.000 bahkan. Iya. Di awal-awal itu aja Pak, sebenarnya si Gumun sama si tadi Tajaku itu dia udah diskon banyak banget. Awal dia tahun lalu itu dijual sekitar 300. Dan itu lakunya kayak kacang goreng, mungkin karena dia baru pertama ya. Jadi benar-benar sangat inilah. Mungkin dia dulu kan satu-satunya, sekarang kan lebih apa ya, lebih banyak macam-macam, jadi orang bisa milih gitu. Oke. Nah, karena di sini sudah banyak banget pertanyaannya, kalau saya telusurin kayaknya ini sampai jam 4 baru ke list nih. Paling tidak bagi Bapak, Ibu yang ada di sini, apabila ingin bertanya, boleh silakan mengacungkan tangannya atau membuka kameranya, biar kami lihat untuk bisa bertanya secara langsung. Sambil saya coba lihat pertanyaan yang lainnya. Kalau pertanyaan teknis, nanti saya coba lempar ke Bu Lina atau Pak Hesti ya. Nanti kita akan bahas di sana. Jadi mengenai terkait apa itu aplikasinya, software apa yang dipergunakan, mungkin nanti bisa kita bahas di sana. Sekarang kita masih bahas mengenai produknya, ya. Oke, malah saya lihat Bu Farah. Malah saya diketawain Bu Farah nih karena kalah cepet. Oh iya Bu Farah, nanti alamatnya ya kasih tahu ke kami supaya kami bisa kirim nanti kalau sudah selesai sajadahnya. Oke, tuh Ibu Farah jangan lupa kasih nomor kontaknya yang bisa dihubungin, atau nanti kita berikan sih ada list peserta yang teman-teman di sini biasanya memang ada nomor kontaknya diberikan pada saat mereka registrasi seperti itu. Oke. Nah terus apa tuh ya, mungkin balik lagi ke daya tahan tuh Bu Indah. Kalau misalnya kita bilang baju tadi ya, itu paling tidak kalau dicuci itu ada persyaratannya nggak ya? Kayaknya sih asal jangan pakai yang pemutih sih. Kalau yang lain sih kita masukin ke mesin cuci juga itu juga nggak ada masalah. Itulah kuatnya tintanya ya. Tinta sublimasi itu kan dari tintanya sendiri tuh dia apa ya, istilahnya pelekatannya tuh kuat gitu ya. Lalu kita heatingnya bukan cuma 100 derajat lagi sampai 200 derajat gitu. Jadi totally bener-bener, dan itu kan di roll ya. Jadi bukan cuma sekedar kayak yang sublimasi yang pakaian itu, kenapa dia kadang-kadang masih agak ngeletek-ngeletek, karena kan dia cuma di press doang gitu kan ya Pak Rudi, di press gitu doang. Tapi kan kalau ini kan, kalau kain itu kan memang roll, jadi dia dipanaskannya tuh muter gitu ya. Jadi totally di situ juga ketahanan kekuatannya di situ. Oke. Boleh saya tambahkan sedikit Pak Rudi? Ya boleh, silakan Ibu Lina disampaikan. Jadi tadi terkait pertanyaan ketahanannya berapa lama sih kalau untuk kain ini gitu ya. Jadi kalau di Epson sendiri kita tuh selalu bekerja sama dengan pihak ketiga yang melakukan pengetesan daya tahan warna terhadap media cetaknya. Dan kalau untuk tekstil sublimasi ini berdasarkan research itu ketahanan warnanya tahan selama 300 kali pencucian. Nah, kalau misalkan kita printing untuk baju aja, rasanya sih nggak mungkin tiap hari kita cuci pakai ya Pak ya. Anggaplah misalkan kita seminggu sekali deh pakai baju yang sama gitu, itu pun kayak udah ditandain ya dalam setahun. Itu seperti saya kayaknya ya, tiap hari dipakai. Gitu ya. Seminggu sekali kita cuci aja dalam setahun itu kan kurang lebih 50, anggaplah 50 minggu ya. Berarti kalau 300 kali pencucian aja 6 tahun lah minimal, itu kalau dicuci dipakai setiap minggu gitu. Tapi kalau untuk produk-produk printing ini seperti mungkin baju olahraga atau hijab atau sajadah itu kan tidak sesering itu ya mungkin ya untuk pencuciannya. Tapi di luar itu memang banyak faktor yang mempengaruhi ketahanan warna. Seperti misalkan si kainnya, kain apa yang dipakai, kualitas kainnya, berapa kandungan polyester, itu juga mungkin bisa berpengaruh gitu terhadap daya tahan si warna itu. Dan yang paling penting juga apa namanya deterjen atau proses ya pada saat pencuciannya. Jadi kalau misalkan dikosok, disikat, sama dipakai mesin cuci itu sudah pasti impact-nya akan berbeda. Dikucek itu juga mungkin akan berbeda. Jadi kira-kira seperti itu Pak Rudi. Oke, terima kasih. Nah, karena Bu Lina sudah berbicara, mungkin lebih lengkap lagi dari Bu Lina.
Kira-kira solusi apa nih yang ada ya? Karena kalau dilihat dari Bu Indah, sebelumnya Bu Indah terima kasih ya. Sama-sama Pak Rudi, Bu Lina. Sudah memperlihatkan prosesnya dan juga terima kasih untuk sajadahnya. Jadi saya mewakili Bu Farah. Itu mahal tuh Bu Farah tuh, hati-hati. Nanti akan dikirim. Nah, tapi jangan kemana-mana dulu Bu Indah. Saya lanjut ke Ibu Lina. Ya, jadi kalau dilihat yang mesin yang dipergunakan oleh Bu Indah ini kan mesin besar nih kayaknya ya, 1,5 meter cetaknya. Nah, apa ada solusi lain kira-kira yang untuk apa namanya ya, untuk mungkin pemula lah seperti itu ya. Karena kalau langsung beli mesin besar terus kemudian tadi pemanasnya aja segede rumah gitu kan, rumah kita masih ngontrak nih kira-kira. Nah, kira-kira ada solusi apa nih Bu Lina? Silakan untuk disampaikan. Oke, mungkin untuk lebih mudah memvisualisasikannya saya share sedikit apa namanya gambar ya Pak ya, sedikit slide ya. Mohon maaf, sudah terlihat belum ya? Ya, sudah. Oke. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Tadi sudah diperkenalkan ya, saya dengan Lina Mariani dari Epson Indonesia. Ini yang sempat saya share di pekan lalu tentang produk-produk yang bisa dihasilkan dengan metode sublimasi. Yang tadi dari Mbak Indah juga sudah banyak cerita ya, bahkan sudah langsung live demo. Jadi udah kebayang gitu sebenarnya proses cetak untuk kain itu seperti apa sih gitu. Nah, ini sebenarnya yang mau saya sampaikan untuk Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang mau diperkenalkan kepada murid-murid di sekolah kejuruan, bahwa saat ini itu sebenarnya sublimasi itu pun juga sudah banyak sekali menggunakan printer-printer yang relatif terjangkau. Artinya printer-printer itu dimodifikasi dari printer dokumen ya, printer Epson L series misalkan ukuran A3 atau ukuran A4, lalu tintanya tapi diganti gitu dengan tinta dye sublimation atau tinta dye sublimasi. Jadi bukan menggunakan tinta untuk bahan media kertas. Nah, ini banyak sekali kalau mau cari di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak nih gampang lah ditemukan, tinggal cari printer sublimasi gitu ya. Nah, rata-rata yang memodifikasi itu pun mereka menggunakan printer ukuran, menggunakan printhead-nya Epson. Karena kita produsen printhead dan umumnya daya tahannya cukup sangat kuat gitu. Jadi banyak dimodifikasi untuk printer kain ini untuk sublimasi. Nah, dengan alasan itu kita mengeluarkan sublimasi untuk yang skala produksi kecil atau untuk UKM, untuk home user, atau mungkin untuk praktek di sekolah-sekolah ataupun universitas gitu. Kalau yang tadi dimiliki Mbak Indah, yang ada di background-nya Mbak Indah, ini memang bisa dibilang untuk kapasitas produksi medium dan high gitu ya, karena secara mesin ukurannya juga besar, investasinya juga mungkin tidak sedikit gitu. Nah, kalau untuk yang 24 inci ini, yang F530, F531 ini relatif terjangkau, harganya di 48 juta, jadi tidak sampai 50 juta ya. Nah, ini saya mau share video, mudah-mudahan tidak lag ya. Tidak terdengar suara. Oke. Suaranya nggak masuk ya, Pak ya? Iya, suaranya nggak. Oh, oke. Mohon maaf. Pada saat share tadi, coba diulangi lagi, stop share. Saya ulangi lagi ya. Dan klik ada sound-nya. Ini sudah kedengeran? Ya, sudah. Saya ulang.
mesin tipe ini kelihatannya kecil, tapi kadang kelihatan besar juga ya. Itu bisa cetak berapa lebar ya? Tadi Ini mesinnya kira-kira seperti ini bentuknya, dia ukurannya 24 inci atau 60 cm, Pak. oh, Jadi kalau oke. ya 60 cm ini kalau kita mau produksi jersey itu bisa sampai ukuran L, size L. Kalau kita mau memproduksi seperti tadi apa namanya sajadah itu juga bisa. Yang mungkin belum bisa itu adalah kerudung ya, karena kalau hijab itu rata-rata lebarnya minimum 110 cm, bahkan sekarang sudah ada yang sampai 140 atau 150 cm ya untuk yang syar'i. Nah, ini kurang lebih fiturnya, dia punya 4 tinta CMYK, dan ada satu varian yang dia sebenarnya bisa pakai fluorescent, warna-warna fluorescent. Ada fluorescent pink dan fluorescent yellow. Harganya sama, cost produksinya juga relatif sama. Gitu. Apa itu maksudnya warna fluorescent? Nah, warna fluorescent itu warna stabilo kalau orang Indonesia biasanya umumnya ya. Jadi kayak kuning stabilo, hijau stabilo gitu, pink ngejreng. Yang kalau disinari pakai UV itu dia akan glow in the dark. Tapi kalau lampu biasa memang dia tidak glow in the dark. Karena kalau glow in the dark itu sebenarnya komponennya beda lagi untuk tintanya. Tapi kalau kita umumnya bilangnya warna stabilo. Gitu. Kalau saya sebutnya warna kuning Valentino Rossi. Ya bisa itu betul juga ya. Oke, nah mungkin saya lanjutkan. Untuk investasi mesin heat press-nya sudah pasti juga berbeda ya Pak ya. Artinya kalau misalkan punya mesin heat press seperti yang dimiliki Mbak Indah tadi di Lazardi Printing, oh itu sangat bagus. Tapi balik lagi investasinya kan juga pasti besar gitu, skala usahanya juga pasti lebih besar. Nah kalau untuk mesin ini kita juga bisa mulai dengan menggunakan heat transfer yang hand press. Nah ini sudah banyak di pasaran, harganya mulai dari di bawah 10 juta, rasanya mulai dari 5 juta, 7 juta itu juga ada. Tapi ya pastinya akan berbeda ya secara kualitas antara yang made in China, made in Eropa, yang di bawah 10 juta, di atas 20 juta dan lain sebagainya. Oke, nah ini simple aja. Saya tidak banyak ini sekedar informasi mungkin ya, bisa buat gambaran. Tapi kalau untuk informasi detailnya nanti bisa menghubungi tim Epson atau bisa menghubungi Pak Hesti yang nomornya sudah ada di chat box. Untuk mesin Epson F530 dengan harga unit itu 48 juta dan harga tinta per botolnya itu sekitar 220.000 untuk kapasitas 140 mili itu harga untuk mencetak 1 meter lari. Jadi lebar 60 cm, panjangnya 1 meter. Itu cost yang dibutuhkan untuk tinta dan untuk paper, ini kita paper menggunakan paper 90 gram, harga 110.000 untuk lebar 60 cm, itu cost untuk tinta dan papernya sekitar 11.000. Nah ini kalau misalkan kita menghitung untuk jersey aja ya Pak ya, tinggal dihitung nanti berapa sih harga kainnya gitu. Lalu harga jualnya jersey itu mungkin sekarang di angka 85.000 atau minimal 100.000 sampai 150.000. Nah ini bisa dikira-kira nanti kita mau produksi apa, kurang lebih untuk cost consumables-nya seperti ini. Dan memang untuk produk yang ini sudah umum ya, untuk produk yang skala industrinya lebih besar, sudah pasti harga cost produksinya akan lebih turun gitu, akan lebih murah karena harga tintanya juga untuk yang volume besar pasti lebih murah gitu dibandingkan dengan volume kecil. Nah ini sebagai gambaran aja sih kalau misalkan ada pertanyaan kira-kira berapa sih investasinya kalau mau start di industri ini. Nah satu lagi yang saya mau share. Untuk sajadah, maaf nih, mumpung tadi ada angka 11.000-nya tuh. Untuk sajadah berarti kira-kira biaya produksinya berapa tuh ya? Menurut Bu Lina. Karena ini 11.000 nih. Tadi jualnya Bu Indah 11.000 lumayan juga berarti. Lumayan ya. Mungkin saya di sini belum menghitung pertama listrik, tenaga kerja, biaya marketing dan juga depresiasi mesin ya Pak ya. Jadi kalau simpelnya harusnya enaknya tanya ke Mbak Indah ya. Biasanya untuk produksi di Lazardi itu kena harganya berapa sih gitu. Kalau saya kan bicara hanya cost tinta, tapi dalam produksi kan kita pasti memperhitungkan additional cost yang lain-lain ya gitu. Dan itu sangat wajar gitu.
Baik, terima kasih. Nanti kita tanyakan ke Bu Indah. Ya. Terima kasih Bu Lina. Oke. Iya. Jadi kalau ongkos produksi sendiri kan kita harus mikirin gaji karyawan ya, terus kan listriknya, lokasi tempat kita. Jadi pada saat kita depresiasi kita juga, terus memperhatikan kalau tiba-tiba ada salah ya, Mbak. Ini kan tanggung jawab kan harus dari kita gitu. Jadi itu yang perlu, jangan cuma ngelihat dari ininya doang gitu, tapi kita harus berpikir kita menjual harga itu cukup. Misalnya kalau kita harus mengganti atau ada sekitar 1% lah gitu yang kita harus pikirkan, beban itu akan balik ke kita gitu. Nah itu yang kita harus pikirin gitu. Ya betul. Makanya itu sih sangat wajar sekali. Yang mana kalau misalkan mau tahu lebih detail, mungkin lebih enak kalau ada diskusi one-on-one ya Pak ya. Jadi silakan menghubungi tim Epson. Cuman berdasarkan pengalaman saya 15 tahun di industri printing ini, sejauh ini saya melihat bisnis Sublim ini termasuk salah satu bisnis yang bisa dibilang marginnya masih sangat baik gitu ya, cuannya masih sangat baik lah, apalagi kalau kita bandingkan misalkan X banner gitu ya, atau mungkin Balio gitu, print outdoor, itu kan udah luar biasa ya, atau mungkin cetakan A3 dengan harga mesin yang juga tidak murah, harga jualnya tuh kadang-kadang udah saya juga agak bingung gitu ngitung untungnya di mana gitu ya. Tapi kalau industri ketat ya Mbak Lina ya, itu ketat banget kalau percetakan banget betul. Jadi tidak hanya mikir omset dari jualan produknya aja, tapi mereka juga harus mati-matian neken biaya produksinya gitu kalau untuk bisnis printing yang lain gitu ya saya lihat. Nah kalau untuk Sublim ini karena memang ada di industri kreatif, jadi ide dan ide kemudian desain itu sangat-sangat mempengaruhi harga jual. Karena sering kreativitas, betul. Karena seringkali saya lihat produk yang sama-sama hijab, yang satu udah jual 150.000 kok nggak laku-laku gitu. Sementara yang satu dengan desain yang mungkin serupa gitu meskipun tidak sama, tapi sudah dilengkapi dengan marketing campaign yang baik gitu, packaging yang bagus, bisa jual di harga 400.000 misalkan atau bahkan 500.000. Nah, ya pada akhirnya itu proses yang terjadi di market Indonesia ya. Artinya tapi kita melihat peluangnya tuh masih sangat besar gitu. Oke, terima kasih. Minimal bisa memotivasi teman-teman yang memang nanti untuk mau mencoba mulai berusaha. Siap Pak. Nah ini satu lagi mungkin Pak Rudi yang saya share, kalau tadi kita bicara Sublim, kita juga punya mesin direct to garment atau untuk cetak t-shirt, untuk cetak kaos. Nah ini juga harga unitnya sekitar 200 juta. Memang bisa saya bilang di market pun juga sama, banyak sekali mesin modifikasi dari printer Epson untuk cetak kaos gitu dengan harga investasi mesin yang tentunya lebih murah. Tapi tentu saja dengan brand Epson original pasti ada kelebihannya gitu ya, ada keunggulannya, tidak pusing mikirin head tersumbat, kemudian produksinya bisa cepat gitu. Pokoknya kita tinggal mikirin order aja, kita nggak pusing lagi masalah perawatan mesin gitu. Kira-kira seperti itu. Nah ini harga ini sudah termasuk tinta 2 set, kemudian sudah termasuk platen dan cleaning cartridge. Nah ini estimasi kira-kira cost produksinya dari sisi tinta ya untuk mencetak kaos di kaos warna putih itu antara ya kita biasanya anggaplah 10.000 ya. Antara 7 sampai 15.000, kemudian untuk kaos hitam ini kita anggap rata-rata di angka 20 sampai 40.000 tergantung seberapa tebal kita mau mencetaknya gitu ya. Kita mau pakai mode printing yang mana gitu kualitasnya. Oke, mungkin itu saja dari saya Pak Rudi. Kalau ada pertanyaan silakan, kita dengan senang hati akan siap membantu. Ya, terima kasih Bu Lina. Nah, itu memang untuk DTG nanti kita bahas 2 minggu dari hari ini jauh lebih detail lagi ya. Walaupun Bu Lina udah kasih lihat dikit-dikit bahan intipannya tadi tuh, sudah biaya produksinya berapa tuh. Tentu akan lebih seru lagi. Nah, tapi sekarang kita tetap bicarakan mengenai sublimasi ini. Nah, Ibu Lina, tadi sempat ditanyakan mengenai aplikasinya, softwarenya tuh tadi tuh. Ada software bawaannya kah? Biasa kan kalau printing sublim itu kan katanya perlu ada software RIP atau apa ya, raster image processing. Nah, kalau dengan
apa solusinya yang Bu Lina punya itu kira-kira seperti apa? Oke, jadi untuk setiap pembelian mesin Epson itu sudah dilengkapi dengan software RIP Edgeprint. Nah, software Edgeprint ini adalah software yang di-create dari Seiko Epson Corporation, dari pusatnya Epson ya, yang memang diperuntukkan untuk operasional mesin printer Epson. Jadi otomatis segala fitur-fitur yang ada di mesin ini sudah udah dipertimbangkan dengan baik, bisa di-manage gitu dari software Edgeprint tersebut. Karena kalau kadang kita menggunakan misalkan software lain ya, di market itu banyak sekali jenis software yang digunakan untuk mencetak Sublime. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tapi memang biayanya juga tidak murah gitu yang harus dikeluarkan untuk investasi di software itu. Ada yang rate-nya di atas 10 juta, ada yang sampai mungkin 20 juta, 30 juta, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kita sudah dibundling. Jadi customer kalau mau beli mesin udah nggak pusing lagi, udah termasuk dari Edgeprint-nya. Dan nanti juga akan di-training. Gimana sih cara menggunakan software tersebut gitu untuk mencetak printer di printer Epson. Oke. Nah, mungkin di berikutnya kita bicara langsung masuk ke aplikasi nanti seperti apa ya. Penasaran juga. Tadi kelihatannya mudah sekali tuh di tempatnya apa Bu Indah. Gambar tinggal langsung dikirim ya. Di setting parameternya macam-macam dan langsung bisa ngeprint itu apa printernya. Iya betul Pak. Nah, oke. Itu tadi, terus kemudian Bapak Ibu jangan lupa kalau ada yang mau nanya, jangan sampai asik denger, asik lihat, lupa nanya, atau udah selesai caranya. Nah, jadi apa yang mau ditanyakan tadi saya lihat ada Pak Sidik dari apa namanya SMK Taruna Bakti, nah, tapi saya lihat ini ada Ibu atau Bapak Murna nih menanyakan untuk minimum order apa ada Bu produk sajadah, jadi boleh pesen berapa banyak, mesen 1 aja bisa atau harus mesen 100? Nah, Ibu Indah kayaknya nih bisa jawab nih. Mohon maaf, gimana tadi putus-putus sedikit Pak? Oh, suaranya putus-putus? Iya. Oh, oke, sorry. Sinyalnya rupanya ya. Ini ada Ibu Murna. Ya, dia menanyakan mengenai minimum order. Jadi kalau ingin pesan sajadah itu kira-kira harus 1000 atau 1 juga boleh? Kalau di kita itu biasanya kita lihat dalam satu baris itu bisa berapa gitu. Karena kan kita emang mau bantu UMKM. Jadi satu baris tadi kan lihat ada 3, berarti minimal 3. Karena kita ngitungnya kan kalau kain itu nggak mungkin cuma sebelah gitu ya, setengah kita tuh seperempat gitu. Kita ngitungnya tuh 1 meter gitu. Jadi per meter larinya dapatnya berapa gitu. Misalnya seperti yang tadi kalau mau sejadah muka tadi ya kita lihat kan sejadah muka berarti minimal belinya 5 gitu. Atau kayak yang sejadah tadi berarti belinya minimal 3. Itu sih Pak Rudi. Oke, jadi minimal tergantung ukuran ya. Betul, jadi tergantung lebar habis kainnya. Dalam satu baris itu berapa gitu Pak. Jadi supaya kan kalau kita sendiri kan kita menghitungnya supaya benar-benar minimalis ya, harga modalnya, mulai dari tintanya, kainnya yang dipakai juga. Jadi kita kasihkan harga ke teman-teman juga ke UMKM itu betul-betul adalah harga yang bundling gitu. Kalau cuma 1 biji sebetulnya bisa, cuma kan banyak yang terbuang, kainnya terbuang banyak gitu. Jadi sama aja gitu judulnya. Jadi lebih baik beli 3, istilah beli 1 tapi dapat 3 gitu. Oke. Dan kalaupun pesan 3 itu juga gambarnya boleh beda-beda ya, tidak boleh mesti sama. banget. Nah itu kehebatan dari Sublime itu ya, dia itu dalam sekali dia jalan, dia bisa kasih gambar yang misalnya kita ada 100 sejadah, 100-100-nya beda semua juga bisa. Itu yang membedakan betul dari printing-printing yang seperti ini ya, yang ala-ala untuk kreativitas gitu. Jadi dia benar-benar tinggal dimasukin ke komputer doang, secepat itu aja dan dia bisa diganti gitu. Itu yang menarik ya. Oke, terima kasih sekali. Dan jadi boleh memesannya tidak mesti 1000 piece ya tadi ya. Jadi 3 atau 5 aja tidak apa-apa. Bahkan dengan desain yang berbeda-beda. Kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian saya coba telusurin satu-satu nih.
balik lagi Pak Ahmad Ubaidi nih. Kalau sebenarnya Pak Ahmad ini harusnya membuka kameranya nih Pak, karena pertanyaannya banyak banget kalau saya bacain satu-satu nih 3 hari nggak selesai Pak. Informasi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat bisnis print sublim beserta harganya. Nah tadi kalau dari Ibu Lina sempat sudah menyebutkan harga mesinnya ya, sudah disampaikan mesinnya tadi harganya berapa, itu ukuran paling kecil ya Bu Lina ya. Ada yang lebih kecil lagi dari itu kira-kira? Untuk saat ini belum ada Pak Rudi, tapi bisa ditunggu aja. Nah, ditunggu saja. Walaupun tadi Bu Lina ada kasih contekan tuh di slide yang pertama tuh ada ukuran yang A3 kayaknya ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa keluar ya. Nah, Ya, betul. kemudian apalagi nih, memang banyak banget pertanyaannya. Paling gampang saya lihat pertanyaan yang terakhir aja nih. Oh itu Pak, kayaknya ada yang mau nanya mengenai kerjasama SMK tuh Pak. Oh iya, tadi Pak Sujarno, betul. SMK dari SMK Muhammadiyah sepertinya ya. Kalau kerjasama untuk ada PKK-nya juga tuh. Pak Sujarno masih ada Pak? Mana Bapaknya? Nggak kelihatan. Oke, nah saya pertanyaannya ini kerjasama dalam arti kerjasama untuk membuat produk, itu bisa langsung dengan Bu Indah kali ya. Tetapi kalau bicara mengenai produk dalam arti hasil akhir, ya. Tapi kalau bicara mengenai teknologi, mungkin bisa bicara dengan Bu Lina atau Pak Hesti. Ya, tapi pertama mungkin dengan Bu Indah dulu deh. Kalau misalnya mau kerjasama PKK atau kelompok kecil gitu atau sekolah dengan Bu Indah, bisa memungkinkan Bu Indah? Sangat bisa Pak Rudi, karena kita udah 3 tahun ini selalu menerima anak SMK sih gitu ya, untuk mereka melihat seperti apa sih dalam industri kreatif ini, terutama yang sublim ya gitu. Jadi dan saya sangat terbantu kalau mereka mau bekerja di sini gitu sebagai PKL gitu. Jadi mereka biasanya sih dalam satu term itu kita ada 2 gitu ya. Jadi biasanya maksimal 4 orang gitu, 4 orang, terus nanti 4 bulan kemudian 4 orang lagi gitu sih Pak. Oh, bisa berupa PKL ya, atau oh iya, kemarin juga ada yang internship sih Pak. Kalau yang internship biasanya cuma 1 bulan. Kemarin kita dari UNJ ada 4 orang, terus yang satu lagi dari PNJ. Ada satu lagi dari PNJ 1 orang gitu sendiri. Biasanya sih tinggal ngajukan aja proposal ke kami, asal udah clear gitu ya, mau kerjasama terhadap anaknya, mau belajar gitu di kami, boleh silakan, saya senang sekali kok. Oke, terima kasih banyak. Mungkin tidak terbatas untuk anak-anak muridnya aja kali ya, untuk siswa-siswinya, tapi mungkin Bapak Ibu gurunya juga apabila ingin mengetahui proses boleh datang ke tempatnya Bu Indah ya. Boleh, sama Pak Rudi kali datangnya Pak Rudi. Oke, terima kasih banget. Datang jadinya. Nah, kebetulan ada pertanyaan nih dari Ibu Novi Wijayanti. Mbak Indah, seandainya saya bawa bahan sendiri, bagaimana tuh? Boleh nggak? Boleh banget kalau bawa bahan sendiri, tapi akan kita lihat dulu. Nah, ini kendala banget nih, kadang kalau namanya juga customer baru ya, atau dia baru memahami tentang sublim, bawa itu kainnya nggak sesuai dengan standarisasi sublim gitu, yang saya bilang tadi, ada minimal kita tetap harus ada polyesternya. Kenapa? Kalau nggak nanti tintanya itu nggak bisa nyerap kan di kain. Nah itu pada saat dihiting tadi tuh, tintanya tuh tertinggal di situ Pak. Jadi menyebabkan si karpetnya itu menjadi rusak. Gitu. Itu yang saya sangat tidak mau gitu kan. Awal-awal kan saya open banget gitu ya. Tapi ternyata tidak semua customer dibilangin manggut gitu ya. Nggak taunya ada yang udah dibilangin aja bawanya tetap yang itu Pak gitu. Jadi saya agak-agak aduh gitu. Jadi karena saya tidak tegas gitu dalam hal itu, akhirnya ada suatu hal yang jadinya merusak gitu kan. Dan itu
ngebenerinnya itu kita harus makan tarik kertas sampai tintanya tuh terserap di kertas berulang-ulang. Jadi kita ngambilin kertas banyak sekali untuk supaya tintanya tuh nggak nempel lagi di itu gitu loh Pak. Jadi kemungkinan dalam hal ini saya harus cek dulu nama bahannya apa, lalu selain itu juga kita harus melihat apakah bahannya itu memang betul yang dibawa itu persis yang dia bilang gitu. Ada yang tadi yang itu saya bilang jangan pakai katun full 100% sama dia dibawa juga Pak. Terus ngotot gitu. Nah, itu yang saya sekarang kadang-kadang mesti kita dari segi bisnis ya, misalnya nanti teman-teman punya mesin gitu. Jadi hati-hati juga, memang kita harus ada standarisasi yang jangan sampai merusak mesin gitu ya. Itu yang harus kita pikirkan gitu teman-teman. Itu kurang lebih sih Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Indah. Jadi memang ya sebisa mungkin sih bahan yang ada di tempatnya Bu Indah ya, karena kalau bahan yang dibawa mungkin banyak dari teman-teman yang kurang begitu tahu ya kira-kira bisa Sublim atau tidak. Ya. Pemahaman mengenai polyester atau tidak itu kan kita tidak akan tahu kalau kita nggak nyemplung banget ya gitu. Kadang mereka cuma mikir ini bahan murah lagi di pasar enak lembut gitu ya, nggak taunya kurang polyesternya. Terus pernah juga seperti itu, warnanya nggak muncul Pak. Jadi selain warnanya tidak muncul, merusak gitu, rusak mesin itu sendiri gitu. Oke, ya tentu saja jangan sampai merusak perlengkapan yang ada sih, benar juga. Terima kasih Bu Indah, paling tidak sudah memberikan opsi terbuka jadi bagi teman-teman yang ingin membawa bahan sendiri. Tetapi sebenarnya juga itu tidak terlalu mempengaruhi kali ya dari segi biaya atau cost yang mesti dikeluarkan. Nah, mungkin kalau teman-teman ingin melihat lebih banyak lagi jenis-jenis bahan sih paling enak datang ke tempatnya Bu Indah ya, karena banyak sekali bahan-bahan tadi kalau dilihat itu di tangga di mana-mana tuh banyak bulungannya. Iya. Ada 50 macam lebih sih Pak. Oh, banyak banget. Iya. Oke, terima kasih Bu Indah. Nah, ini sudah sangat banyak banget yang disampaikan oleh Bu Indah. Boleh saya sapa Pak Rudi, mohon maaf ini tadi kelupaan. Kita ada sajadah muka ini. Ada sajadah muka yang kita mau kasih ke teman-teman. Luar biasa. Jadi tapi ada syaratnya, boleh ya? Boleh dong, harus ada syarat. Kita segera follow IG kami gitu ya, segera follow IG kami, terus kasih like itu, terus komennya bilang mau sejadahnya dong gitu. Nanti kita langsung pilih 2 orang secepatnya. Dua orang yang tercepat ya. Tapi itu Bu Farah udah main sudah saja tuh. Cepet banget. Farah kan udah dapet yang gede, ganti yang kecil kasih yang lain ya. Nah, IG-nya apa tuh bunyinya tuh Bu Indah? Oh iya, IG-nya kita tulis lagi ya. Coba tuliskan di chat room supaya teman-teman langsung membukanya. Masing-masing siap-siap buka IG-nya. Ya. Nah, @lasuardi.printing ya. Iya, betul Pak. Nah, nanti akan diumumkan oleh Bu Indah. Besok paling tidak di Facebook kita akan beritahukan siapa saja yang nanti berhak mendapatkannya. 2 ya tadi ya, Bu Indah? Iya, 2 orang. Jangan lupa follow, like, terus komen. Komennya bilang mau sejadahnya dong, gitu. Jadi saya tahu. Oke, komennya mau sejadahnya dong. Terima kasih banyak Bu Indah untuk hadiahnya. Nah, sekalian saya juga sampaikan, jadi nanti buat teman-teman yang hadir di Zoom meeting ini akan ada 5 orang seperti biasa. Kita akan kirimkan majalah print media yang kebetulan sangat fresh banget ya untuk di bulan Maret ini, edisi bulan Maret ya, yang mana juga di dalamnya ada pembahasan yang sudah kita bahas 2 minggu lalu ya. Dan kita akan kirimkan juga dengan mug cantik yang diproduksi dengan mempergunakan tinta Sublim. Tadi tuh di slide-nya Bu Lina tuh juga ada mugnya. Ternyata kan bukan cuma kain doang, tetap klasiknya bisa membuat cetak mug pun masih bisa. Nah, untuk sebagai kata penutup mungkin Ibu Lina bisa memberikan closing statement-nya.
Baik, terima kasih Pak Rudi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Indah dari Lazari Printing, kepada Pak Rudi, dan juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya sama-sama belajar tentang tren printing dan sublimasi untuk industri kreatif. Mudah-mudahan apa yang kita sharing, apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Mungkin saat ini belum terfikir apa-apa, belum ada keinginan apa-apa, tapi saya yakin bisnis kreatif printing di Indonesia ini masih akan terus tumbuh, berkembang, didukung oleh banyak sekali gerakan dari pemerintahan seperti marketplace yang baik, kemudian cintai produk-produk Indonesia, produk-produk lokal yang mendukung para UKM dalam berbisnis ya, dalam menjadi wirausaha. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya Pak Rudi dan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih dari saya, dari Epson Indonesia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk teman-teman, Bapak Ibu. Jangan lupa 2 minggu dari sekarang kita akan membahas DTG, jadi Direct to Garment, yang tadi sempat dikasih lihat oleh Bu Lina dalam satu slide yang terakhir itu. Nah, kita akan coba bahas sampai sangat mendetail sekali kira-kira itu teknologi apa dan apa sih, terutama sih sebenarnya karena belakangan ini kan banyak kita bicara mengenai ada DTF ya. Nah, itu buat saya sih sangat menarik untuk kita bahas bahwa DTG itu posisinya ada di mana, kelebihannya di mana, yang mana kita juga akan sekali lagi bahas dengan sangat mendalam lah pokoknya. Kalau saya bocorkan sekarang ntar pada nggak mau pulang sampai maghrib. Iya, terima kasih teman-teman yang sudah bersedia hadir. Terima kasih Ibu Lina, terima kasih Ibu Indah. Ya, sampai ketemu di waktu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.